Bismillahirrahmanirrahim. 165. Cek. Open your heart, open your mind. Oke, masalah dan doa hadir untuk solusi mengenai cinta, keluarga, karir, dan segala bentuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah. Seperti biasa, hari ini kita ditemani lagi sama Kiai Irfan Jidni. Alhamdulillah. Jadi gimana Syekh? Ini kan udah mau Ramadan nih Kiai. Ini temanya apa nih kita nih? Gimana Syekh, sehat? Sehat. Anak istri sehat ya? Alhamdulillah. Lama nggak bersua saya kita ini. Ya, alhamdulillah sekarang bersua lah. Kalau tidak salah hampir 1 purnama. Masya Satu purnama. Allah. Habis Iya, dapat itu syairnya Hafiz. Oh, habis. Luar biasa. Alhamdulillah. Malam ini juga kita di studio ini ada kedatangan sebuah komunitas nih. Apa itu? Kalau nggak salah komunitas Getar Jahar 165. Wah, Masya Allah. Getar Jahar 165, komandannya Gus Habib. Siap. Ya. Nanti kapan-kapan beliau kita undang untuk podcast di sini. Oke. Amin insya Allah, mudah-mudahan. Syekh, Iya. kita sekarang sudah ada di pertengahan Sya'ban ini. Gitu. Kalau nggak salah tanggal 7 atau 8 Sya'ban. Insya Allah 20 hari lagi kita akan puasa. Iya. Gitu. Ini kayaknya enak nih kalau ke depan atau malam hari ini kita bahas tentang puasa. Gitu. Tolong kasih prolog antara puasa, bedanya puasa, tirakat, dan riyadhah apa itu Syekh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi puasa itu bahasa Arabnya saum kan? Oh, Saum. Saum artinya al-imsak, menahan. Al-imsak. Puasa kalau orang Jawa bilangnya poso. Poso. Ngeposni roso. Ngeposkan rasa gitu ya. Menahan dari apa? Menahan dari apapun yang sifatnya zohir maupun sifatnya batin. Itu puasa. Ya, puasa zohir berarti nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Puasa batin itu ya menahan semua gejolak-gejolak syahwat yang ada di dalam diri kita. Iya. Nah, tirakat itu ada yang mengatakan tirakat itu dari bahasa Arab taroka yatruku tarkan wa tirkah. Artinya meninggalkan. Tirkatan menjadi tirakat. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga tirakat itu dari kata torikoh. Tarikat menjadi tirakat. Torikoh, tirakat artinya jalan menuju kepada Allah. Jalan sunyi menuju kepada Allah. Jadi tirakat adalah sebuah upaya manusia untuk bisa jalan dengan sukses, lancar, aman, selamat, cepat menuju kepada Allah. Itu namanya tirakat. Kalau riyadhah itu dalam bahasa Arab artinya latihan. Latihan ini ada latihan fisik, ada latihan batin. Kalau fisik kita nyebutnya olahraga, kalau batin istilahnya olah rasa. Jadi ada olahraga, ada olah rasa, gitu dia. Atau kalau mau dikomplitkan olahraga, olah nyawa, olah rasa. Jadi kita kan seringnya raganya doang yang diolah gitu, yang diriyadhah kan cuma raga doang kan, lari segala macam. Nah, batin ini kan juga perlu diriyadhahkan. Jadi itu definisi singkat lah terkait dengan puasa apa, kemudian tirakat itu apa, riyadhah itu apa. Iya. Gitu. Mungkin dari ada pertanyaan? Kenapa Kiai? Mengapa tuh kebanyakan tirakat itu menyaratkan ke puasa gitu? Nah, iya, hampir semua tirakat itu memang mempersyaratkan puasa. Gitu. Bahkan baginda Nabi juga banyak sekali hadis-hadisnya. Misalnya hadis di bulan Rajab, amaliyah malam Jumat pertama di bulan Rajab itu kan Kamisnya puasa dulu, lalu kemudian nanti maghrib amaliyah sholat gitu kan. Kemudian ada juga nisfu Sa'ban, malamnya ini riyadhah, paginya puasa. Jadi artinya banyak juga Nabi itu mengajukan satu item gitu loh, satu rangkaian, puasa dulu baru mengamalkan sesuatu, atau mengamalkan sesuatu itu adalah puasa. Nah, kalau kemudian ditanya kenapa kok tirakat itu banyak mengharuskan orang berpuasa, mungkin begini, karena orang tirakat itu kan tadi pengen menuju ke Allah. Ya taruhlah alam yang paling dekat
sebelum sampai kepada alam yang paling tertinggi, maksud itu kan alam malakut ya. Iya. Nah, tidak bisa orang ini sampai kepada alam malakut kalau dia masih terhalang dengan syahwatnya. Karena baginda Nabi pernah bersabda, "Lau anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis samawat." Ini Imam Ahmad yang riwayatkan. Kata Nabi, seandainya kalau bukan setan yang mengelilingi dan menyelimuti hatinya para anak Adam, niscaya anak Adam itu mampu melihat dan memandang kerajaan langit. Waduh. Nah, kita ini nggak bisa melihat dan memandang kerajaan langit. Nazar malakut samawat itu kerajaan langit itu ya banyak itu nanti ya pengertiannya ya. Pengertiannya banyak kerajaan langit itu. Maksudnya kita bisa melihat sisi yang dimensi yang lebih luas dan lebih suci lagi. Kita nggak bisa melihat dimensi yang lebih suci lagi karena kenapa? Karena kita masih terhalang nih sama setan yang mengelilingi kita ini. Siapa yang mengelilingi ini? Setan gitu loh. Nah, kata Al-Ghazali, inna wasilatas syaitan laknatullah as-sahwat. Wasilah setan itu adalah syahwat. Wa inna matak wasyahwat bil akli wasurbi. Syahwat itu bisa kuat lantaran makan dan minum. Gitu. Jadi urutannya kayak begitu. Manusia tidak mampu masuk ke alam malakutis samawat gitu ya, sehingga nanti dia mendapatkan apa rahasia-rahasia Allah. Kan tirakat itu misalnya apa? Saya pengen tirakat nih biar nanti taruhlah ilmu hikmah dulu ya. Saya pengen tirakat nih biar nanti saya bisa jalan dari sini ke Surabaya cuma 5 menit tetap nyampe melipat bumi. Artinya kan nggak bisa kita mampu untuk mendapatkan ilmu melipat bumi. Ilmu melipat bumi itu kan bukan ilmu bumi, itu kan ilmu langit. Nah, nggak bisa kita mendapatkan ilmu langit tadi itu. Kenapa? Karena kita masih terhalang nih sama setan yang mengelubungi hati kita. Nah, setan itu dia wasilahnya adalah syahwat. Yang mana syahwat itu bisa kuat sebab adanya makan dan minum. Misalnya lagi, saya kebal bacok, nggak bisa disetrum, gitu kan, kebal tembak. Itu kan bukan ilmu bumi itu, tapi ilmu langit. Kenapa kita nggak bisa begitu? Karena masih ada setan nih yang halang. Sehingga kenapa setan ini menghalang? Karena adanya syahwat. Nah, syahwat ini terus kuat di diri kita karena kita banyak makan, banyak minum, dikit-dikit makan, dikit-dikit minum. Bukan makan sedikit, makan sedikit, minum sedikit. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa itu juga para aulia, para guru mursyid, para orang-orang tertentu, meskipun dia tidak mengamalkan satu amalan khusus untuk melipat bumi, tapi dia tiba-tiba punya. Padahal dia tidak mengamalkan, beliau tidak mengamalkan ilmu melipat bumi, tapi beliau punya, itu bisa. Kenapa? Karena tadi hatinya udah nggak diliputin lagi. Udah punya kunci langit. Udah punya kunci langit dan udah masuk ke malakutus sama. Kenapa? Makanya tidak ada orang-orang suci itu yang tidak tirakatan, yang tidak puasaan, yang makan baduk mulu, kan ada itu. Makannya itu mesti. Guru Agung Mangarsa Aba Awas, kalau Anda menemukan Aba itu nyuap lebih dari 7, jago. 7 suap, Anda bisa menemukan Aba itu makan lebih dari 7 suap, jago. Tidak pernah, dikit, makannya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Ini juga yang dikatakan misalnya sama Al-Ghazali. Ruhus saumi wasirruhu tadaiful kuah allati hiya wasailu syaiton fil ud ila surur. Ruhnya puasa dan rahasianya puasa itu adalah untuk melemahkan kekuatan, di mana kekuatan itu menjadi wasilahnya setan untuk melakukan untuk kembali melakukan keburukan. Makanya semua tirakat puasa dulu nih, 3 hari dulu, kemudian 7 hari. Tapi yang dikatakan di sini puasanya kalau puasa 3 hari ya puasa ya siangnya puasa, malamnya puasa juga. Maksudnya malam puasa jangan kemudian dendam gitu loh. Jangan kemudian dendam. Dendam itu ya nggak puasa memang, tapi setelah buka puasanya langsung habis-habisan. Malam habis-habisan lagi makan, itu percuma itu. Kenapa percuma ya? Karena pasti kembali lagi setannya gitu loh. Jadi dalam rangka 3 hari puasa itu ya siangnya itu nggak makan sama sekali, malamnya jangan kenyang-kenyang gitu. Kalau kita ini kan
buka puasanya bener-bener jamat akhir. Ya. Semuanya Iya. dikodok, gitu, dijamak semuanya dimakan gitu. Nah, makanya Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama besar, itu mengatakan alaika bilju fa innahu yurisul ilmas samawi. Engkau ini harus lapar dulu karena lapar itu bisa mewarisi ilmu samawi, ilmu langit. Baik. Jadi orang kalau lapar dia bisa menemukan ilmu samawi. Luqmanul Hakim pernah berwasiat pesan kepada anaknya, ya bunayya izam tala'atil miqdah namatil fikrah wa harasatil hikmah wa qa'adatil a'da anil ibadah. Wahai anakku, kalau perutmu ini kenyang, maka pikiranmu akan tertidur. Pikiranmu ini tidur, nggak bisa berpikir. Terus hikmahnya akan terkunci. Terus anggota badanmu akan terduduk dari ibadah, nggak mampu. Sholat jadi ngantuk, zikir ngantuk, gitu lah. Terus hikmah itu akan menjadi tertutup, pikiran menjadi tertidur. Nah, mungkin ini di samping pasti banyak sekali yang sudah kita dengar lah, hadis-hadis Nabi kan banyak sekali tentang apa puasa ini. Misalnya Nabi mengatakan jahidu anfusakum bil ju'i wal atos. Engkau bermujahadalah melalui lapar dan haus. Dan hadis-hadis kayak gini kan sudah sangat kita kenal ya, yang mengintikan bahwa siapapun yang mau sampai kepada makom tertentu, maka kemudian dia harus mengkosongkan perutnya dulu. Nah, mengkosongkan perutnya ini kalau kita dengan menggunakan ibadah saum, ibadah puasa. Jadi itulah kira-kira kenapa kok tirakat itu menggunakan puasa. Makanya ulama-ulama besar dahulu semuanya juga pasti pada puasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ibunya 3 tahun puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun. Kecuali puasa yang dilarang. 1 tahun untuk dirinya, 1 tahun untuk anaknya, 1 tahun untuk para murid-muridnya. 3 tahun itu. Jadi hampir tidak terlihat kita orang yang hebat puasa tapi tidak melalui riyadhah puasa atau tirakat puasa. Kenapa? Karena tadi inti puasa itu adalah untuk mengkosongkan yang ada dalam perut sehingga syahwat menjadi lemah. Syahwat itulah yang kemudian membuat setan tidak berdaya. Karena setan itu tidak berdaya, syahwat kita ini tidak berdaya, lalu kemudian masuklah kita, terbukalah alam ruhiyah kita sehingga kita bisa masuk ke malakutis samawat. Alhamdulillah, masya Allah. Ente dipuasain berapa tahun, Bang? Belum nih. Tapi menjadi motivasi tuh masih. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi mingguan dulu deh. Kalau bicara puasa, ini memang perlu bahasan waktu yang panjang. Kayaknya tertarik. Iya. Jadi salah satu metode ampuh tirakat adalah puasa, Dan puasa kalau nggak salah ibadah yang paling tua. Ya. Dan semua agama itu berpuasa, Puasa. Gitu. Ada puasa ngurwot ya. Ada puasa pati geni, bener. Ada puasa apa lagi itu? Muti. Ada puasa dahar. Banyak judul ya, banyak tema. Nah, ada puasa mata. Kalau Siti Maryam puasa tidak bicara. Puasa tidak bicara. Iya. Sekarang orang puasa puasa mulut. Ya. Kalau mestinya sekarang puasa jempol. Tangan. Puasa jempol. Mulut puasa, tangan. Karena lagi-lagi kayak tadi. Jadi bahkan Nabi juga bilang la yadhula malakutas samai man mala abadnahu. Tidak bisa orang itu masuk ke kerajaan langit orang yang perutnya penuh. Masya Allah. Jadi ada istilah begini nafsu itu cuma kalah dengan lapar, benar nggak? Ya. Benar. Ya kalau kita lapar kan nggak bisa berdaya. Oh iya. Gitu. Masya Allah, menarik nih saya. Iya, lapar bisa menemui ilmu samawi. Iya, malakut samawi, ilmu samawi atau ilmu masuk samawi. ke malakut samawi. Iya. Dan maaf kalau bicara puasa, kalau kita mungkin kan puasa itu bagian dari rukun. Tapi kalau buat agama lain gimana Ya, setiap agama pasti punya puasanya. Puasa ya, gitu ya. Tapi dengan macam-macam gitu kan. Kita kan tetap puasa tapi mengikuti syariat. Iya. Dari subuh ke isya, dari subuh ke maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak berhubungan. Iya. Kalau agama lain ada puasanya, ada gitu, hanya dengan beda metode, itu syariat gitu ya. Jadi intinya mungkin kalau menurut saya puasa itu lapar dulu ya, mengosongkan perut. Iya. Gitu. Dengan catatan tadi. Iya. Habis puasa, buka puasa, jangan dendaman. Iya. Nanti kalau dendaman malam kenyang nggak ada fungsinya.
gitu ya, sama aja balik lagi nanti setannya gitu. Betul. Kayak gitu. Siap. Mungkin Alhamdulillah. kita merucut ke puasa Ramadan bagaimana? Tahan dulu. Tahan dulu. Akan ada tema lagi Oh, nanti ada minggu tema depan. lagi. Semuanya jangan dikeluarkan sekarang, Iya. pelan-pelan. Kita serapi dulu bahwa ternyata pertanyaan dari saya tadi bahwa puasa dan tirakat kuncinya adalah Lapar. ya lapar. Cuman kita berpuasa dengan versi yang sudah diajarkan sama Islami, Rasulullah. iya, Islami. Lalu tadi juga Kiai juga menyatakan bahwa berbukanya dengan kualitas yang puasa tadi Iya, tetap betul. menahan dan sahurnya juga tetap puasa, tetap Iya. juga menahan. Insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanan tirakatnya ini menjadi hasil yang gemilang. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai, terima kasih saya. Oke. Alhamdulillah. Ini mau Ramadan akan ada materi-materi lebih mantap Oh, lagi. harus. Insya Allah mudah-mudahan pada sehat semua. Ya, insya Allah. Dan buat Cager Bagers jangan lupa untuk terus mengikuti website kami www.falakrohani.com dan kita punya podcast masalah dan doa, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kita, subscribe, dan kalau bisa kasih komen, tanya apapun. Ikan insya Allah nanti tim-tim akan bisa membantu menjawab, ataupun kita akan membuat sebuah tayangan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin layak untuk kita Ya. tayangkan. Dan Begitu. nontonnya harus full. Sebaik- Jangan di skip-skip. Jangan skip-skip, nanti Iya. ada nilai-nilai Uh-uh. yang tidak dapat. Nah, iya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Pak Kiai, terima kasih atas Sama-sama. waktunya semuanya. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. kita Saya sehat. Miri, makasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Jaga Bagar. Iya. Mudah-mudahan kita semua pada sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.